Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan lebat yang terus terjadi pada hari Jumat kemarin mengakibatkan bencana longsor yang menghancurkan 4 rumah dan menewaskan setidaknya 3 warga di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sementara 4 warga lainnya belum ditemukan. Ya, dan beginilah keadaan kondisi longsor dari tebing setinggi kurang lebih 25 meter di lereng perbukitan Menoreh, Desa Penungkulan, Kabupaten Purworejo. Longsor terjadi pada Jumat malam dan saat itu warga hanya berhasil mengevakuasi 2 korban, yaitu Suprapti, 45 tahun, dan seorang anak berusia 8 tahun, Erni Yulianti. Dan pada pagi ini, tim SAR bersama aparat TNI dan Polri beserta warga dengan alat seadanya kembali menemukan 1 korban tewas, yaitu Ahmad Sarengat, 80 tahun. Sementara 4 korban lainnya, yaitu Salimah, 60 tahun, Trianto, 9 tahun, Sumini, 80 tahun, dan Fitri, 16 tahun masih dalam pencarian. Meskipun sudah memanggil sejumlah saksi dalam penyelidikan kasus ini, termasuk dengan saksi ahli, namun dari penggeledahan yang dilakukan dari kepolisian kemarin memungkinkan adanya pemanggilan saksi kembali. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya hari ini saksi ahli, yakni Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, dijadwalkan akan kembali memenuhi panggilan dari kepolisian. Sebelumnya Profesor Sarwono juga Sarlito sempat dipanggil untuk meminta keterangan dan juga mengetes dari kondisi psikis dari Jessica. Kami juga di sini masih memantau lebih lanjut agenda apakah atau keterangan-keterangan apakah yang diminta dari pihak kepolisian kepada Profesor Sarlito pada hari ini. Dan Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin, kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan perkembangan kasus anaknya. Selain itu, Darmawan juga menawarkan bantuan untuk penguatan tuntutan di persidangan. Ia mengatakan hingga kini ia sudah memegang berkas mengenai kehidupan Mirna dan Jessica selama berkuliah di Australia yang didapat dari aparat kepolisian Australia. Dari beberapa berkas yang ia miliki, setidaknya 2 buah berkas sudah diserahkan kepada tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ia mengaku sudah mengantongi 8 alat bukti untuk melawan Jessica di pengadilan nanti. Tujuannya untuk meminta keterangan sampai di mana. Itu apa yang bisa saya bantu untuk mencari data-data lagi di persidangan. Saya kan ayahnya. Terkait berkas yang dari konsulat di Australia? Kan saya itu ngomong nanti deh, nggak usah ditanya lagi, itu nanti di persidangan aja dibuka. Jadi langsung dibuka di sidang ya Pak? Ya. Nggak dikasih ke. Tapi ada data. Karena itu data yang sangat vital ya. Jadi nanti aja deh. Bersama kami ada pengacara dari Alex Usman, yakni Zul Armain Aziz. Selamat malam Pak Zul. Selamat malam. Ya Pak Zul, tadi persidangan yang hari ini menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan segala tanggapannya sebagai saksi. Bagaimana Anda melihat pernyataan-pernyataan Ahok hari ini? Saya kira begini, saya tidak akan memberikan statement untuk itu, karena kan saya melihat hasil persidangannya ini tadi sudah cukup bukti bahwa itu kan bisa untuk pembelaan kami nantinya gitu loh. Kalau seandainya saya mengkritisi apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, nanti sudah sebutkan dong apa yang menjadi menjadi pembelaan kami nantinya gitu loh. Jadi intinya bahwa kita terima kasih bahwa Ahok sudah datang, sudah menjelaskan kasus posisinya, nah itu akan kita analisa gitu loh. Jadi saya anggap bahwa gentle Pak Gubernur DKI datang itu untuk menjelaskan permasalahan itu. Oke. Kemudian Pak Zul, Anda juga sempat dulu mengatakan ketika Alex ditetapkan sebagai tersangka bahwa akan membongkar kasus UPS ini jika diperlukan, menyeret nama-nama. Gimana? Dulu Anda pernah menyatakan ketika Alex Usman dinyatakan sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka, mengaku akan membongkar kasus UPS ini sedalam-dalamnya seperti itu. Nah, kita kan akan menyeret beberapa nama. Nah, kita semuanya kan kita sudah beberkan di pemeriksaan di kepolisian. Sekarang kan tergantung dari pihak penyidik mau dikembangkan atau bagaimana, kan kita sudah membuka. Toh kita tidak akan membuka di media, tapi kita membuka di berita acara kan sudah jelas bahwa
aktor intelektualitas dari perkara ini kan ada, bukan hanya klien saya kan, kalaupun klien saya dinyatakan salah gitu loh. Tapi aktor intelektualitasnya sampai sekarang juga belum. Itu loh, itu yang kita minta, bahwa kita fair-fairan aja. Karena bagaimanapun ini tidak bisa berjalan sendiri ini perkara. Mesti ada aktor intelektualitas yang lain gitu loh. Nah, jadi kita membongkarnya itu bukan membongkar untuk memberitakan di media, tapi kita sudah memberikan kesaksian di kepolisian, memberikan keterangan di kepolisian. Ini akan kita angkat lagi di pengadilan. Nah, silakan nanti majelis atau pihak kepolisian mana kira-kira yang terlibat juga. Itu harus diusut dong, jangan cuma klien saya aja. Oke. Pak Zul, ditahan sebentar karena kami juga ingin melihat kembali. Ini ada pernyataan dari Ahok di persidangan tadi yang menyatakan bahwa dana UPS ini tiba-tiba muncul dalam APBD 2015 saat Ahok membaca visi misi dari DPRD DKI. Peraturan pemerintah. Pada tanggal 11 Agustus 2014, Bapak Feryal Sofyan melalui sekretarisnya Ibu Neneng menyerahkan soft copy yang sudah berisi APBDP yang disepakati antara DPRD dengan TAPD. Tidak ada laporan. Tidak lapor juga. Tidak lapor juga. Kalau begitu, kalau semua tidak lapor ke Bapak, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Sesuai dengan surat biasanya TAPD. Ya, itu tadi pernyataan Ahok yang juga di sini langsung mendapat tanggapan tadi dari Bang Lulung, langsung bilang selesai itu, selesai. Kenapa selesai? Anda mendengar pernyataan itu, Anda menyatakan selesai, ini apa maksudnya? Tegas saya ngomong ya. Soalan UPS ini hanya Tuhan, Pak Ahok, sama Feryal yang tahu. Udah, sama Sekda. Udah itu aja. Susah ini ngebongkar ini kalau mereka nggak ngaku semua. Makanya saya bilang. Atau sebenarnya ini sebenarnya hanya perkara pribadi antara Anda dan Ahok? Nggak bisa, ini fakta hukum, Mbak. Lihat tuh, saya bawa lengkap. Saya bilang makanya siapapun yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus UPS harus berani jujur. Nggak perlu hebat, harus jujur. Terutama kepada saya, saksi. Kedua, kepada kawan-kawan saya sebagai saksi. Ketiga, pada siapa? Pada orang yang diduga jadi tersangka. Yang paling penting itu kepada hakim dan jaksa, harus berani jujur mengungkap masalah ini. Jangan ada konspirasi, tekanan kekuasaan, tekanan politik. Bayangkan Tobat tadi, berapa lapis kekuatan keamanan di sana. Ada konspirasi besar tadi menjagakan Ahok ini. Tapi kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh Pak Ahok sendiri, apa yang dikatakan ini, yang diungkap atau oleh Pak Ahok sendiri ini kan ada acuannya, ada dari KUA, PPAS-nya. Tadi dibilang, ini saya mengarah kepada persidangan saja, ya, nggak mau mundur saya. Tadi disampaikan ada sekretaris Pak Feryal namanya Bu Neneng memberikan kepada Bapeda, yaitu namanya siapa tadi, Wahyu atau siapa? Tahu nggak? Dia bilang nggak tahu. Selesai udah. Selesai nih. Saya bilang makanya nih yang tahu Tuhan, Pak Ahok, Pak Feryal, udah. Tuhan, Pak Ahok dan Pak Feryal. Anda melihatnya seperti itu atau? Udah. Feryal itu ketua DPRD. Kalau kita melihat bahwa selama ini Ahok pun berbicara memiliki argumen dan juga fakta-fakta yang cukup kuat untuk berbicara mengenai UPS ini sendiri. Anda melihat bagaimana? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, pemain utama dari kasus ini itu harus ditetapkan dulu tersangka. Ya, pengusahanya nih, HL, saya sebut deh ya. Nah, kalau HL sudah ditetapkan tersangka, harusnya penyidik bisa menekan HL untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam proses ini dan siapa saja yang menerima uang dari dia, gitu, ya kan? Ini kan HL ini masih melenggang kemana-mana nih, ya kan? Kita juga nggak tahu apakah masih di Indonesia ataukah di luar negeri. Tapi sekarang kita nggak tahu ada di mana HL. Nah, untuk yang anggaran siluman, ini kan ada orang yang berusaha meloloskan anggaran ini dalam APBD perubahan, dan nampaknya itu melalui penyusupan melalui nomenklatur di
Bapeda begitu. Nah, ini pertanyaannya siapa yang memasukkan di sini? Dan itu harus diungkap juga siapa orang Bapedanya. Siapa tuh yang kerjaannya mengutak-atik anggaran itu, yang kemudian meminta kepada gubernur ini loh tolong dimasukin anggaran gitu kan, yang Pak Gubernur bilang anggaran nenek moyang loh begitu. Nah, itu harus diungkap siapa yang melakukan itu. Nah, dari situ akan terungkap apakah memang ini dorongan dari eksekutif ataukah dorongan dari legislatif. Ya, sejauh ini kan kita tahu ada dua-duanya, ya, dan dua-duanya itu selain karena mendorong itu juga dapat uang, ya kan? Eksekutifnya ada tuh yang dapat uang, si legislatifnya juga ada yang dapat uang kan begitu. Nah, pertanyaannya uang yang ke eksekutif dan legislatif ini